Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hidina. Saya dari Prodi Penjas Kesrek dengan NIM 210860.1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat olahraga dari pertemuan pertama hingga akhir. Nah, yang pertama tentu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian filsafat. Filsafat adalah usaha untuk meneliti suatu permasalahan dan peristiwa secara menyeluruh, yang mana untuk mendapatkan sebuah pengetahuan secara jelas dan secara rinci pada cakupannya. Nah, yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup adalah suatu cakupan atau suatu batasan yang dapat kita capai dan kita raih. Nah, di dalam filsafat olahraga di ruang lingkup ini juga mempunyai poin-poin penting. Yang pertama adalah peningkatan kinerja, sportivitas, jenis kelamin, dan penggemar. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan Romawi Yunani, masa abad pertengahan, dan masa modern dan postmodern. Yang pertama adalah perkembangan Yunani yang bisa kita lihat pada lebih kurang 1000 tahun yang lalu, di mana perkembangan ini berakhir pada masuknya agama Kristen. Kedua adalah abad pertengahan, yaitu di mana arah pemikirannya sangat berbeda dengan arah pemikiran zaman kuno. Yang ketiga itu adalah pada masa modern. Nah, pada masa modern inilah perkembangan yang sangat besar dan pada bidang ekonomi. Hal ini dilihat dari kota-kota yang berkembang menjadi suatu pusat perdagangan. Selanjutnya adalah pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah suatu kajian yang paling kuno yang sudah ada pada zaman Yunani, di mana ontologi merupakan suatu kajian yang membahas tentang posisi atau keberadaan suatu yang bersifat nyata. Kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah suatu pengetahuan di mana mempelajari tentang pengetahuan atau asal mulanya suatu metode atau struktur yang nyata. Yang terakhir adalah epistemologi. Epistemologi juga membahas tentang membicarakan tentang suatu proses manusia dalam mendapatkan suatu pengetahuannya. Yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi merupakan suatu teori yang membahas tentang sebuah nilai yang dimiliki manusia itu sendiri yang ada dalam tubuhnya. Selanjutnya itu adalah aliran-aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran rasionalisme, yang mana aliran ini adalah suatu yang mengharuskan sebuah kebenaran ditentukan dan didapatkan melalui pembuktian. Kedua adalah empirisme. Empirisme merupakan suatu aliran di dalam filsafat yang menyebut bahwa sebuah pengetahuan berasal dari pengalaman manusia itu sendiri. Selanjutnya itu ada konsep jiwa raga serta tubuh manusia. Pertama adalah jiwa. Jiwa adalah suatu yang sudah ada pada diri manusia itu sendiri yang kita tidak dapat ketahui dan kita tidak dapat mengetahui bentuk wujudnya, di mana jiwa dapat menerima kepada kebaikan dan keburukan dan memiliki berbagai sifat serta karakter manusia itu sendiri dalam memiliki pengaruh yang bersifat nyata. Yang kedua adalah tubuh. Tubuh adalah jiwa, yang mana tanpa ada tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena tubuh hanya identitas imaterial semata. Yang selanjutnya itu adalah filsafat pendidikan dan ruang lingkup, di mana filsafat pendidikan adalah suatu filsafat yang mendalangi sebuah mempelajari hakikat pelaksanaannya, yang mana pendidikan berupaya untuk memikirkan masalah yang ada dalam pendidikan. Nah, di dalam filsafat pendidikan ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah menjadikan seseorang sebagai manusia yang lebih terdidik. Kedua adalah mendorong agar bisa menjadi orang yang berpikir kritis. Ketiga ialah memberikan dasar-dasar pengetahuan agar memiliki pandangan sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu. Terakhir itu adalah seorang memiliki hidup yang punya pengetahuan dengan hal-hal benar. Selanjutnya adalah play and games. Play atau bermain merupakan suatu yang dilakukan dengan apa adanya
di mana play itu sendiri adalah dilakukan tetap dengan batasannya atau cakupannya yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah games. Games adalah suatu yang dipermudah dengan berbagai peraturan, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Selanjutnya adalah play and games dan sport. Nah, di sport adalah sebuah olahraga yang merupakan suatu aktivitas seseorang yang menggunakan otot yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri, paling sedikit itu adalah 30%. Nah, selanjutnya adalah dualisme dalam olahraga. Dualisme adalah merupakan suatu pemikiran yang menyatakan mempunyai dua substansi, di mana dalam pandangan tentang hubungan selang jiwa dan raga, dualisme juga mengklaim bahwa fenomena mental yaitu entitas dan non-fisik. Selanjutnya itu adalah aspek etika dalam berolahraga. Nah, tentunya di dalam olahraga itu tidak hanya membutuhkan otak untuk berpikir bagaimana ya kita melakukan olahraga, bagaimana ya kita bisa seperti ini, kita bisa seperti itu. Tidak hanya itu. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan tentu pasti ada etika, attitude. Nah, attitude dan etika inilah menjadi dasar manusia itu bisa dilihat kayak mungkin dari sifat. Karena jika attitude-nya tidak baik, maka ya nilai yang didapat juga tidak akan baik. Karena kalau kita mempunyai etika yang baik terhadap seseorang, terhadap sesama sebaya yang lebih tua, tentu juga kita akan dihargainya. Sebab yang paling penting dalam pendidikan itu, yang paling pertama dan paling utama dinilai itu adalah etika dan attitude. Selanjutnya itu adalah komersial. Ini adalah yang terakhir ya, komersial. Komersial adalah sesuatu yang berkaitan dengan sebuah nilai jual beli terhadap sesuatu. Contohnya kayak ada sebuah event olahraga. Nah, nih kita kan tidak bisa menjadi seorang atletnya. Tentu dengan cara adanya event, kita memutar otak bagaimana ya dengan ada event ini kita tuh bisa mendapatkan cuan, mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kita bisa berpikir usaha apa atau jualan apa yang pengen kita jual di saat kayak ada event. Contohnya kalau saya juga seorang atlet silat, dimana kalau ada event tentu saya berperan sebagai atlet, dimana saya akan bertanding. Nah, tetapi jika saya telah selesai bertanding, saya tidak punya jam buat bertanding lagi, tentu saya kalau saya pandai-pandai, mungkin saya bisa buka usaha seperti saya jual kaos yang bertulisan silat atau sebagainya. Nah, itulah penjelasan saya tentang filsafat olahraga dari pertemuan pertama hingga akhir. Jika ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.